Pelajaran kita, pelajaran yang ke-10, judulnya adalah Yosua Sejati. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Yosua ternyata melambangkan atau mencerminkan juga kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus ketika ada di dunia. Dan kita akan melihat pelajaran-pelajaran yang tersembunyi dari kehidupan Yosua dan apa bahkan yang kita bisa lihat sampai kepada pelajaran untuk eskatologisnya atau ke akhir zaman. Justru ketika kita berbicara mengenai tiba dan antitiba, kita dipanggil untuk merenungkan hidup kita kepada kesempurnaan Kristus. Dan semakin kita banyak merenungkan kehidupan kita dalam kesempurnaan Kristus, kita akan menyadari bahwa sebenarnya hidup kita itu dipanggil untuk mengikuti pola yang sama seperti kehidupan Kristus. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan keempat tahun 2025 ini kita membahas dari kitab Yosua. Dan sudah hadir di studio teman-teman yang akan menemani kita berdiskusi. Terima kasih untuk waktunya. Kami juga senang untuk mendapatkan komentar-komentar, kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat dan telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel kami. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Stephen untuk membacakan. Oke. Ada komentar datang dari Dorimin Ponori. Shalom. Senang hati mendengar penjelasan Sekolah Sabat yang sudah tentu sangat memberkati iman bertambah kuat. Selanjutnya datang dari Cerina SSG. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang banyak membantu saya dalam pembelajaran Sekolah Sabat setiap hari. Dan yang terakhir dari Mariati Simenung Kalib. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang begitu baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Emi. Datang dari Eli Karyati. Terima kasih untuk pembelajaran Sekolah Sabatnya. Semakin menguatkan saya dalam melangkah bersama Tuhan. Selanjutnya dari Darto Sumpeno. Amin, terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang memberi pencerahan iman. Kemudian ada juga dari Darman Tanda Lembang. Diskusi yang benar-benar hidup, memberi motivasi dan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Salam kami, Jemaat Wasior, Papua Barat. Oke, Pendeta? Martin Gambidau, Shalom, terima kasih diskusi yang begitu mendalam dan details di mana pelajaran Sekolah Sabat memberi kepada saya pengetahuan yang baru serta inspirasi yang membawa berkat. Amin. Dari Gereja SDA Sungai Laut, Kota Marudu, Sabah. Dari Medina Yenusi, puji Tuhan, saya dari Perkumpulan Mariat Sorong, Papua Barat Daya. Dari Irwan Adiputra. Shalom, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang membuat kami lebih mengerti sebagai anggota awam. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah membacakan komentar-komentar dari pemirsa setia yang telah mengikuti program Sekolah Sabat kami, dan kami senang sekali untuk mengetahui bahwa program ini dapat bermanfaat dalam pembelajaran teman-teman semua di dalam baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan walaupun kita sudah di pelajaran ke-10 ya, sudah sedikit lagi kita selesai, tapi kalau teman-teman masih ingin memiliki pelajaran Sekolah Sabat, buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku ini secara cuma-cuma, dikirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Dan kalau misalnya Anda terlewatkan juga untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya, langsung saja datangi ke YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kita memiliki seri pelajaran yang lengkap, mulai dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang kali ini. Pelajaran kita, pelajaran yang ke-10, judulnya adalah Yosua Sejati. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Yosua ternyata melambangkan atau mencerminkan juga
kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus ketika ada di dunia. Dan kita akan melihat pelajaran-pelajaran yang tersembunyi dari kehidupan Yosua dan apa bahkan yang kita bisa lihat sampai kepada pelajaran untuk eskatologisnya atau ke akhir zaman. Jangan lewatkan setelah yang satu ini. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, menaklukkan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran ke-10 dengan judul Yosua Sejati. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Stephen. Mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan saat ini meminta bantuanmu melalui Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari ini bisa menjadi bagian masing-masing kehidupan kerohanian kami dan membantu kami untuk mempersiapkan diri kami masing-masing menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pelajaran pekan ini mungkin agak berat bagi anggota awam ya pendeta ya, terutama buat anak-anak muda yang mungkin jarang baca Alkitab juga. Tapi kita punya pendeta Yohanes di sini yang akan menjelaskan lebih banyak tentang tentang tipologi dalam Alkitab. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya dulu, kalau ilustrasi atau perumpamaan, analogi yang paling disuka apa dan apa maknanya? Mungkin secara singkat, Stephen. Aku tadi sempat cari-cari ya perumpamaan di Alkitab dari Yesus. Kayaknya yang ada di Matius 20 deh, tentang perumpamaan upahan kebun anggur yang dia itu datang, dicari oleh pemilik kebun yang dicari jam 9, jam 12, jam 3, dan akhirnya jam 5. Jadi itu menarik karena ternyata nggak penting gitu kita datang secepatnya, lebih cepat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengakhiri hari itu dengan baik gitu. Jadi bukan siapa yang lebih cepat, tapi bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir. Jadi Kalau aku pernah baca, ini antara ilustrasi atau cerita nyata karena masih kontroversi ini katanya. Pernah terjadi atau ada yang bilang ini cuma sekedar ilustrasi. Tapi judulnya One More Move. Jadi itu tentang, ada satu lukisan katanya tentang 2 orang yang main catur. Kemudian sekilas di sisi yang satu terlihat sudah kalah, di sisi yang satu terlihat sudah senang karena sepertinya dia menang. Sisi yang jahat ini. Tapi ketika profesional catur melihat, ternyata masih ada, belum kalah mutlak. Masih ada satu lagi move yang bisa dilakukan, dan itu dilakukan oleh pion raja atau king. Dan pion ini bisa menentukan keadaan itu bisa berbalik, bisa menang akhirnya. Itu yang paling aku suka. Oke. Pastor?
Mungkin analogi dan juga ilustrasi yang menarik bagi saya, paling menarik ya sudah pasti dari Lukas 15, cerita anak yang hilang. Dan karena itu keren banget. Tapi satu sisi lain mungkin sumber-sumber lain yang Pak Pendeta suka, kalian pernah nggak baca buku namanya Dua Seekor Katak? Nggak pernah? Enggak. Itu tulis sama satu orang namanya Anthony de Mello. Jadi dia bercerita mengenai satu orang suci namanya Bruno. Kemudian ketika dia lagi berdoa, tiba-tiba ada katak yang terus berbunyi. Jadi dia jengkel, dia tanya sama Tuhan, kenapa nggak bisa kamu suruh katak itu diam? Tapi kemudian kayak Tuhan berbicara sama dia bahwa itulah cara katak untuk berdoa. Jadi kemudian daripada menyuruh katak itu diam, dia belajar untuk menikmati suara katak itu sebagai bagian dari kehidupan rohaninya. Kalian nggak pernah dengar suara katak? Pernah nggak sih? Kayak lagi. Pernah. Tapi yang keras-keras banget nggak pernah ya. Kayak kan rumah gue kan sejak gue pindah ke Siantar itu ekosistem kan, ada tupai. Pagi-pagi itu selalu ada tupai lewat depan rumah. Terus ada juga. Jadi kalau hujan itu pasti ada suara katak keras banget. Bahkan sampai mertuaku aja pas begitu nyampe dia bingung ini suara apa. Saking kerasnya. Jadi itu analogi yang saya suka, karena dalam buku itu Anthony de Mello bilang bahwa terkadang suara katak itu pun adalah doa yang disampaikan. Oke, nah dari semua perumpamaan, analogi, ilustrasi yang banyak ya ada di sekitar kita akan melihat mungkin jarang ada orang yang membahas atau pelajaran sekolah sahabat yang membahas mengenai tipologi. Sebenarnya tipologi ini apa, Pendeta? Kalau di dalam Alkitab, apakah ini sama seperti perumpamaan, tadi seperti ilustrasi, analogi, seperti itukah atau ada hal yang berbeda? Ya, jadi mungkin secara bahasa formalnya itu adalah tipologi itu adalah metode penafsiran Alkitab yang khusus di mana pribadi, peristiwa atau institusi dalam Perjanjian Lama itu disebut sebagai tipe, dan ini digunakan untuk menggambarkan mengenai Yesus dan ajaran-ajaran lainnya tergantung dalam Injil, terkandung dalam Injil. Jadi saya kasih contoh lah. Jadi tipologi itu tipe yang ada dalam Perjanjian Lama itu seperti cetakan untuk Perjanjian Baru. Begitu. Jadi contohnya si Theo kadang-kadang suka malas makan nasi kan. Jadi yang dibuat adalah kami kadang-kadang suka goreng nasi, kemudian ditaruh di cetakan mobil balap, terus itu ditaruh di bekalnya. Itu dia suka banget. Kenapa? Sama-sama nasi sebenarnya. Tapi karena itu dalam bentuk mobil balap, jadi dia semangat banget. Jadi cetakan itu adalah tipenya, kemudian hasilnya itu adalah apa yang disebut anti tipenya. Oke, jadi ini memiliki tiga karakteristik penting. Yang pertama itu adalah ini selalu dilandaskan pada rancangan ilahi. Ini adalah terbentuk dalam pikiran Allah, jadi bukanlah pikiran manusia ya. Yang kedua adalah ada validasi profetik. Jadi semua antitipe yang ditemukan dalam Perjanjian Baru itu bisa dilacak ke dalam Perjanjian Lama. Dan bahkan semua kata-kata yang Daud ucapkan itu semuanya adalah tipe yang mengarah kepada pelayanan Yesus. Contohnya Eloi Eloi lama sabachthani, masih kan istilahnya Allahku mengapa kau meninggalkan aku, itu kan kata-kata ditulis oleh Daud. Jadi Yesus mengutip dari itu. Yesus mengutip dari Daud. Ya artinya apa? Yesus menggunakan pengalaman Daud untuk landasan di dalam kehidupannya. Ya, kemudian tapi ini bukanlah interpretasi sembarangan. Ini harus divalidasi dan harus dicek secara mendetail dan juga secara terperinci. Mau tahu apa aja contoh-contoh tipologi di dalam Perjanjian Lama? Contohnya itu adalah Daud. Ya, tadi kita sudah bahas bagaimana Yesus sendiri menggunakan kata-kata Daud itu untuk menggambarkan penderitaannya. Oke, istilah-istilah seperti pakaian-pakaian dibagi, undi dibuang, perasaan dikhianati, ditinggalkan oleh Allah. Ini adalah tipe terhadap penderitaan Yesus. Yang kedua adalah ular tembaga. Masih ingat di dalam Bilangan 21 ayat 8-9 di mana dikatakan bahwa barang siapa melihat kepada ular itu akan disembuhkan. Dan ini adalah satu tipe yang digenapi ketika Yesus disalib. Kemudian domba Paskah, ya, ketika dikatakan dalam kitab Keluaran bahwa ditaruh kayak darah itu dicurahkan di pintu depan rumah. Kemudian malaikat kematian tidak akan masuk. Darah itu kan menambahkan pengorbanan Yesus. Jadi semua sistem pengorbanan persembahan di dalam Perjanjian Lama itu merupakan tipe dari Kristus sebagai antitipenya. Oke. Jadi secara sederhana tipologi itu adalah metode penafsiran Alkitab yang khusus di mana pribadi, peristiwa atau institusi dalam Perjanjian Lama adalah figur untuk menggambarkan mengenai siapa Yesus dan ajaran-ajarannya. Itu istilah kompleksnya, istilah rumitnya, istilah simpelnya adalah tipologi itu adalah cetakan.
cetakan Mm-mm. terhadap apa yang akan terjadi nantinya. Oke. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini pertanyaannya kepada Steven dan Emi nih, Iya. karena apakah dengan kita kan mungkin jarang ya mendengar mengenai tipologi ini, walaupun bagi pelajar Alkitab ya sudah Sudah cukup inilah familiar lah gitu ya, walaupun tidak sedalam-dalam mungkin yang pendeta jelaskan gitu. Tapi apakah dengan memahami tipologi dalam Alkitab ini kita bisa membantu kita untuk memahami Alkitab lebih dalam lagi, terutama mengenai pelayanan Yesus? Iya, menurutku sepertinya akan secara otomatis bahwa dari tipologi ini kita akan sangat tertolong gitu, untuk mempelajari Alkitab. Bahkan apabila sudah ada tipenya gitu, seperti yang pernah sampaikan, sudah ada cetakannya dulu, dan ketika kita mau pelajari antitype-nya, itu akan mempermudah kita. Bahkan di sini Sekolah Sahabat sudah sempat mencatat bahwa kita bisa menemukan bahwa Perjanjian Lama sendiri menyediakan kunci untuk mengidentifikasi dan menerapkan tipe-tipe di dalam Alkitab. Jadi sebagai kunci tadi. Jadi kalau misalnya kita bermasalah di antitype, kita bisa cek lagi kunci di Perjanjian Lama. Jadi itu sangat menolong sih. Ya, aku setuju juga sih Kak, karena pasti ketika seperti yang pendeta jelaskan juga soal tipe, kan itu pasti ada pola. Nah, kalau pada akhirnya itu kita mempelajari tentang Kristus, segala sesuatu yang ada di Alkitab juga kan ada tipenya yang mengarah ke Kristus. Jadi kalau menurut aku sebagai orang awam juga yang melihat ini sangat membantu, karena kita bisa lebih memahami pelayanan Kristus secara lebih beragam. Dalam hal kita bisa lihat dari sudut pandang. Kalau Yosua kepemimpinannya seperti apa, kemudian kehidupannya seperti apa yang pada akhirnya itu mengarah kepada Kristus, sehingga lebih mudah untuk seperti ini ya maksud dari pelayanan Yesus. Seperti ini yang harus saya mengerti tentang Yesus. Seperti itu. Dan enggak juga untuk memahami Yesus sih, Emi. Kita juga melihat bahwa seperti tadi mau tegaskan apa tadi dibilang oleh Steven, bahwa tipologi itu membuktikan kesatuan Alkitab. Dan jadi tidak ada satu bagian dari Alkitab itu berdiri sendiri. Semuanya itu memiliki satu well, everything have meaning. Jadi semuanya itu memiliki makna. Contohnya Yunus berada di perut ikan berapa lama kan? 3 hari 3 malam kan. Dan pengalaman Yunus itu digunakan menjadi landasan dari kematian dan kebangkitan Yesus. Oke, kemudian waktu kita ingat juga mengenai apa lagi ya? Contohnya lagi, tunggu sebentar ya, Pak Pendeta mikir dulu. Kalau kita lihat lagi mengenai setiap kata-kata yang Yesus ucapkan di dalam khotbah di atas gunung itu, kan ada kan diberkatilah engkau, ya, diberkati mereka yang lemah, mereka yang rendah hati. Itu kan sebenarnya kan kutipan langsung dari kitab Mazmur. Oke, jadi tipologi itu memiliki peranan penting karena itu menunjukkan kesatuan Alkitab, bagaimana Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bersama-sama menyampaikan satu narasi penyelamatan. Kemudian tipologi itu juga menunjukkan bagaimana nubuatan itu digenapi. Contohnya Hosea 11 ayat 1, dari Mesir kupanggil anakku. Karena ini digenapkan dalam kehidupan Yesus, di mana dia dalam Matius 2:15 itu melarikan diri ke Mesir, kemudian dari Mesir dia kembali ke Israel. Kemudian tipologi itu juga ini merupakan satu metode penafsiran yang aman, karena dengan tipologi yang tepat maka kita bisa menghindari diri kita dari alegori yang tidak mendasar. Jadi tidak semua kejadian di Perjanjian Lama itu bisa digunakan sebagai tipologi, tidak semua. Contohnya kalian pernah dengar nggak tipologi tentang Simpson? Pada waktu dia kan terjebak di Gaza karena dia tidur bersama pelacur. Kemudian dia mendobrak pintu itu, kemudian pintu itu dibawa ke atas bukit. Ya, banyak orang buat perumpama kisah itu sebagai tipologi terhadap Yesus Kristus. Jadi sama seperti Simpson mengangkat gerbang itu, jadi Yesus juga mengangkat kayu salib. Itu agak-agak hit and miss karena ya Yesus untuk menanggung dosa, Simpson untuk show off, kan itu berbeda. Jadi tidak semua kisah di Alkitab itu bisa digunakan sebagai tipologi. Tidak semua. Contohnya Uria. Ya, Uria itu bisa kita pakai. Dia yang menolak berbohong, dia yang menolak berkompromi, kemudian dia mati. Supaya Daud itu bisa melihat dosa-dosanya sendiri, itu bisa. Oke, jadi artinya semua kisah itu harus dilihat dari sudut pandang Yesus, tapi tidak semua kisah itu bisa ditiban ketiplak itu langsung menjadi tipologi Yesus. Oke, jadi harus seimbang di dalam melihat metode tipologi ini.
Oke, kalau gitu apa bedanya dengan nubuatan pendeta? Karena kan beberapa yang pendeta sebutkan tadi itu memang nubuatan gitu. Jadi contohnya eh, yang dari Mesir, Kok panggil aku? Aku panggil anakku, itu Hmm. nubuatan Yesus, lalu tidak ada tulang yang dipatahkan, itu Mhm, mhm. nubuatan gitu. Apa bedanya tipologi ini dengan nubuatan pendeta? Ini kalau menurut saya pribadi ya, saya juga bisa salah kadang. Kalau nubuatan itu lebih ke arah kayak kata-kata yang mencerminkan masa depan. Tapi kalau tipologi itu lebih ke arah pengalaman. Bagaimana experience itu bisa menyatakan pengalaman Kristus juga. Oh, Contohnya oke. Habel. Ya, itu kan bisa juga sebagai di mana dia dibunuh karena kebenaran. Itu juga bisa juga menjadi tipologi Kristus. Jadi tipologi itu kalau menurut saya pribadi ya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman lain di YouTube lebih pintar daripada saya. Bisa juga saya lebih suka tipologi itu sebagai satu hal yang menggambarkan pengalaman seseorang. Dan bagaimana Mhm. pengalaman kisah hidup itu bisa menjadi satu cerminan terhadap apa yang Yesus akan alami nantinya. Tapi bagaimana hal itu bisa membantu kita ketika kita belajar Alkitab, pendeta? Kita bisa melihat keindahannya. Hmm. Ya, Mhm. keindahannya. Dan semuanya itu ingat, semuanya itu pasti mengarah kepada rencana keselamatan. Jadi dengan mengetahui tipologi-tipologi yang ada, kita bisa melihat pola yang telah terjadi di Alkitab, dan pola-pola itu juga akan menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Begitu artinya jangan pikir bahwa semua yang kita alami itu unik. Ternyata sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Kita Sebagai hanya mengikuti contoh. pola yang ada. Oke, kita hanya mengikuti Oke. pola yang ada. Ya. Oke. Jadi gitu. Bagaimana caranya? Kita harus mempelajari tipologi yang ada di Alkitab. Begitu. Jadi cukup aman lah ya kalau misalnya kita belajar Alkitab, kita belajar satu cerita atau peristiwa, dan kita bisa melihat contohnya tipologi di dalam cerita itu yang menunjukkan kepada kehidupan atau pelayanan Yesus gitu, pendeta. Ya, bisa juga. Ya. Tapi ingat tipologi itu kan bukan sekedar mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus. Jadi kayaknya gue langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya deh. Iya. Jadi kan di sini kan ada tiga fase kan dari tipologi itu. Yang pertama adalah kristologis, eklesiologis, kemudian eskatologis. Dan tiga tipologi ini adalah tiga hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kristologis itu penggenapan langsung di dalam kehidupan Kristus. Eklesiologis itu digenapkan dalam pengalaman gereja, sedangkan eskatologis itu digenapkan pada akhir zaman. Jadi ketiga hal ini berbeda, berbeda-beda dia. Oke, nanti kita tanya dulu lah ya, Tanya dulu ya. dari Iya. Stephen dan Emmy nih. Kalau dari pelajaran sekolah sahabat kita aja dulu ya, Iya. apa sih tiga hal ini? Kristologis, eklesiologis, dan eskatologis. Iya, jadi yang pertama yang aku bisa dapat bahwa kalau kita bahkan baca di bagian bawah itu, salah satu poin yang sekali lagi diangkat itu adalah kesatuan firman gitu ya. Jadi walaupun kita lihat ada beberapa fase di sana seperti yang kita sampaikan yang tadi itu kristologi, eklesiologis, dan eskatologis, justru fase yang berbeda menyatakan arti yang sama, yang sekali lagi menandakan bahwa sumbernya sama. Sumbernya Tuhan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan balik lagi ini sangat menolong untuk cara ini sangat bisa menolong kita dalam kita mempelajari ya, untuk mempermudah. Tapi mungkin salah satu juga menjadi pertanyaan saya, Yola dan kita semua, bahwa kita sangat sering juga sangat sering tergoda untuk seperti contoh tadi pendeta sampaikan, Simpson sangat tergoda gitu ketika ada kemiripan untuk bisa kita langsung arahkan kepada hal-hal yang mirip. Padahal ada satu program di Hope Channel yang saya tonton, pendeta Sabun sampaikan tidak semua gitu. Tidak semua angka 40 itu sama dengan yang ini 41. Tidak semua angka yang sama, momen yang sama bisa kita arahkan ke hal yang lain. Itu juga harus berhati-hati sih. Oke. Iya, jadi sama seperti yang dijelaskan pendeta juga tadi, bahwa kristologis ini kan kalau di pelajaran sekolah sahabat juga bilang, itu intinya adalah bagaimana kita bisa melihat khususnya tentang Kristus itu sendiri dalam kehidupan Yesus. Kalau eklesiologis tentang gereja, kemudian kalau eskatologis tentang akhir zaman. Dan lewat ketiga hal ini juga, kalau menurut apa yang saya lihat, itu sesuatu yang kita butuhkan sekarang juga. Itu bisa menolong bagaimana kita bisa melihat tentang Kristus di kehidupan yang sekarang. Kemudian itu juga sesuatu yang kita butuhkan sebagai gereja. Jadi dari pelajaran tipe yang ada, ketiga hal ini bisa menolong kita untuk memandang
pada Kristus, kemudian bagaimana kita hidup sebagai gereja, dan apa yang akan terjadi nanti dari kehidupan sekarang dan sampai Yesus datang kedua kali. Oke, terima kasih. Nah ini tadi karena Stephen sudah mention ya, ada program Hope Channel Indonesia Tajam, tanya jawab Alkitab malam, itu setiap Kamis malam. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang sulit gitu mengenai Alkitab, bisa ikutin program kita, program Tajam. Tapi pendeta, ada pertanyaan di hari Senin ini dikatakan apakah yang Anda lakukan ketika terkadang Anda merasa sulit untuk memahami makna dari ayat-ayat tertentu, selain nonton Tajam atau nanya ke Tajam gitu ya, nanya ke pendeta Sabuin. Sederhananya belajar ya, kalau nggak tahu ya belajar. Nggak ada lagi cara sederhana. Kita harus lihat ya, harus berani ambil waktu untuk memahami lebih dalam dari Alkitab. Coba saya mau juga bahas tentang sedikit mengenai antitipikal dan juga tipikal tadi. Jadi ini memang 3 hal yang agak rumit ya kalau kita berbicara mengenai kristologis, kemudian eklesiologis, kemudian eskatologis. Tapi coba saya ambil contoh. Contohnya anak domba Paskah. Ya, secara kristologis itu melambangkan apa? Kristus. Yesus ya. Yesus. Secara eklesiologis? Gereja ya berarti. Atau Gereja. ya, mungkin kalau ya untuk anak domba Paskah, baru kita juga masing-masing dari kita itu adalah anak domba. Ya, Bisa. ya kenapa? Bisa. Karena kan Paulus berkata bahwa present yourself as a living offering. Berikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita semua juga adalah anak domba yang harus mati setiap harinya. Iya. Ya, living offering. Nah, jadi itu contohnya ada. Jadi bisa kita tarik sebagai secara kristologis, bisa juga secara eklesiologis. Contohnya Israel. Ya, Israel itu kan secara eklesiologis itu adalah Israel Allah, kan jemaat Allah. Ya, gereja sebagai jemaat Allah. Ya, itu secara eklesiologis. Tapi secara eskatologis, Israel itu juga adalah 144.000 orang. Iya. Oke, bisa nggak? Dapat kan? Ya. Kemudian keluaran dari Mesir. Pendeta, tahan dulu. Kita akan bahas itu yang di pelajaran hari Senin itu Israel, Keluaran, dan Bait Kudus. Kita akan bahas itu setelah yang satu ini karena akan cukup panjang nih. Kita akan baca juga ayat-ayatnya dalam Alkitab. Gue pikir Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tipologi dalam Alkitab dengan 3 tipe, fase kristologis, eklesiologis, dan eskatologis. Dalam pelajaran hari Senin kita akan membahas 3 contoh paling tidak dari Israel, Keluaran, dan juga Bait Kudus. Kita akan baca dari fase atau Israel, fase kristologis, Matius 2 ayat 15. Di sini dikatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ini seperti yang tadi sudah dibahas oleh pendeta ya. Fase eklesiologis, Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat, sorry. Sebentar ya, Galatia 6 ya. Aku salah buka tadi. Oke, ayat 16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Oke. Dan fase eskatologis, Wahyu 7 ayat 4-8 dan 14. Wahyu 7 ayat 4-8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Oke, pendeta boleh jelaskan ayat-ayat ini. Jadi ketiga ayat ini menandakan bahwa bagaimana makna Israel itu berubah ya secara ketika kita menggunakan beberapa tipologi yang berbeda. Jadi kalau fase kristologis ini apa maknanya dari Israel? Israel dibawa keluar dari Mesir. Dibawa keluar dari Mesir. Kemudian kalau fase eklesiologis apa yang ditampilkan? Israel milik Allah. Milik Allah. Dan ketika kita berbicara mengenai eskatologisnya, Israel itu adalah 144.000 orang yang melihat kedatangan Yesus secara
secara nyata. Jadi kita perhatikan setiap ayat itu memiliki 3 pengenapan berbeda-beda dan dan biarpun Kristus adalah fondasinya, tapi untuk setiap era Tuhan itu memiliki satu hal yang mau ditekankan untuk setiap dari kita. Dan ini tidak berlaku saja kepada Israel, ada juga berlaku kepada keluaran ya. Coba fase kristologis dari Matius 2:19-21 kan. Oke, aku baca aja ya. Dari Mesir deh itu dia. Oke, 2 ayat Matius 2 ayat 19 sampai 21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Oke, jadi mereka melarikan diri ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Israel, sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel dulunya, di mana mereka itu pergi ke Mesir, tinggal di sana, kemudian kembali lagi ke Kanaan. Oke, selanjutnya yang fase eklesiologis. Fase eklesiologis 2 Korintus 6 ayat 17 ya. Ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jadi tema itu berulang lagi bahwa di mana orang-orang Kristen itu dipanggil untuk keluar dari tengah-tengah dunia dan untuk menjadi pribadi yang berbeda. Nah, bagaimana dengan fase eskatologisnya? Wahyu 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Ya, jadi polanya diulang lagi kan, Amy, kan, bahwa orang-orang Kristen yang hidup pada zaman ini seperti kita ini, kita dipanggil untuk keluar dari dunia dan menjadi pribadi yang berbeda. Jadi nggak cukup bagi kita untuk tinggal di Mesir. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi di dalam kitab Daniel 11 itu ada raja selatan, raja timur. Udah pernah belajar? Pernah baca? Pernah baca. Oke. Ya, ini memang satu hal yang kompleks, dan menurut Jack Duncan, Mesir itu menggambarkan kecenderungan manusia untuk bergantung pada dirinya sendiri. Masih ingat kan bahwa Mesir itu adalah tanah yang subur. Iya. Artinya ya lu nggak harus nunggu hujan. Memang otomatis subur. Memang subur itu tanahnya. Sedangkan Kanaan itu adalah tanah yang gersang. Jadi tipologi yang seperti ini tuh selalu diulang berkali-kali dalam Alkitab untuk menekankan bahwa Mesir itu selalu bergantung pada dirinya sendiri, dan dalam Kanaan kita belajar untuk bergantung pada hujan bulanan dan juga hujan harian. Jadi penekanan yang sama. Contohnya yang bagian selanjutnya, Bait Kudus ya. Ini agak banyak ayatnya jadi kita nggak baca. Bait Kudus itu secara sederhana itu adalah tubuh Kristus. Ya kan dia bilang di dalam Yohanes 2:21. Ya, dia memberikan penekanan bahwa ini adalah Bait Kudus. Ya, tapi kalau kita lihat secara eklesiologis, Bait Kudus itu bukan saja tubuh Kristus, tapi tubuh kita itu juga adalah Bait Kudus. Oke, makanya kadang saya agak lucu sih lihat banyak gereja itu menekankan banget, udah ditahbiskan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Nah, tapi yang perlu ditahbiskan itu kalau kita membaca secara eklesiologis itu bukanlah bangunannya, melainkan siapa? Orang-orang. Pribadinya. Oke, jadi kalau bangunannya dikuduskan tapi orang-orang yang enggak, ya itu sama aja bohong, karena justru yang Tuhan inginkan adalah jemaat sebagai bait Allah. Kolektif, bersama-sama sebagai pribadi yang dikuduskan. Nah, bagaimana dengan eskatologis? Coba baca Wahyu 21:22. Wahyu 21:22. Itu ayat terakhir ya, Pendeta? Iya. Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan ini adalah penggenapannya, di mana pertama tadi bait suci itu adalah tubuh Kristus, kemudian orang-orang percaya sebagai tubuh Kristus, dan ketika kita tiba di Yerusalem baru, bait suci itu bukan lagi Kristus, bukan lagi orang percaya, tapi kehadiran Tuhan secara menyeluruh. Nah, banyak dari orang-orang Kristen ketika mereka membaca ayat ini, mereka langsung bilang, ini berarti tidak ada bait suci di surga. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ayat ini harus dimengerti secara eskatologis. Ini adalah penggenapan dari satu tema yang telah ditekankan berulang kali di dalam Alkitab. Oke. Begitu. Oke, terima kasih Pendeta sudah menjelaskan mengenai fase kristologis, eklesiologis dan eskatologis untuk Israel, keluaran, dan Bait Kudus. Dan kita juga akan melihat di pelajaran selanjutnya bukan hanya itu, tapi lebih kepada Yosua nih, sosok Yosua. Karena pelajaran kita adalah Yosua sejati yang menunjuk kepada pelayanan Kristus. Bagaimana hubungan pertama antara Musa dan Yosua?
paralel kehidupan mereka dalam tipologi Alkitab dan kehidupan Yosua dan Musa juga menjadi gambaran Yesus sebagai antitipenya. Iya, yang aku bisa lihat di sini adalah pertama Musa dan Yosua itu adalah seperti satu paket pelepasan rencana Tuhan kepada umatnya gitu. Kan dimulai oleh Musa dalam pembebasan, terus akhirnya dilanjutkan oleh Yosua. Walaupun mereka itu sepertinya saling menyambung, duluan Musa dan setelah itu Yosua, tapi ternyata ada beberapa kesamaan yang bisa kita lihat kok, polanya balik lagi seperti yang Emi sampaikan. Polanya seperti sama gitu. Di sini ada bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan, mereka memiliki momen yang sama, bagaimana mereka menuntun bangsa Israel melewati satu area berair, ya, Sungai Yordan, Laut Teberau, bahkan ada memperbarui perjanjian juga terjadi kepada kedua orang ini. Jadi dari dua hal tersebut, mereka berdua seperti ada kemiripan kalau kita belajar seperti yang disampaikan pendeta ini bisa menolong kita untuk melihat. Nah, bahkan ketika kita masuk kepada penggenapan nubuatan, ternyata kehidupan mereka ini seperti ada nubuatan yang nantinya akan mengarah kemana. Dan tadi kita sudah lihat bahwa ini semua arahnya kepada Kristus itu sendiri. Dan sayangnya untuk Yosua ini ternyata akhir dari penggenapan bukan kepada mereka. Intinya adalah kepada Yesus nanti. Walaupun memang masanya lumayan jauh ya, walaupun diawali dengan Yosua dan Musa, tapi akhirnya digenapi oleh Yesus itu. Iya, dari apa yang Kak Stephen juga sampaikan, Kak. Kalau kita lihat di pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa, di situ ditulis juga kehidupan Musa dan Yosua itu menjadi gambaran Yesus, Sang Mesias yang akan datang. Karena kalau dari kedua ini kan mereka sama-sama pemimpin. Hanya diawali dari Musa tadi, kemudian dilanjutkan Yosua sampai masuk ke dalam. Kalau mengingat ceritanya juga bagaimana awalnya kesamaannya ya, Musa membawa bangsa Israel itu melewati laut, menyeberangi laut. Kemudian dilanjutkan ketika Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Sekalipun bedanya kalau yang pertama tunggu terbelah dulu baru lewat, kemudian kedua melangkah dulu baru lewat. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat gambaran ini sebagai sebuah pengingat yang mengingatkan kepada kita bahwa pemimpin sejati kita itu Yesus, yang bukan hanya mereka membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan waktu itu, tapi Yesus yang akan membawa kita juga ke tanah Kanaan surgawi yang dijanjikan itu, seperti itu. Ya, ada beberapa hal juga yang saya mau namakan aja. Soalnya tadi kalian udah bahas banyak ya. Satu kesamaan mereka, waktu mereka dipanggil oleh Tuhan itu ada perintah untuk melepaskan kasut. Iya. Waktu Musa di mana itu di matahari, bukan di mana dia tuh ya, di matahari lah, di sama-sama di semak belukar yang mereka sama-sama disuruh melepaskan kasut. Kemudian kayak tadi dibilang oleh Emi, menyeberang Sungai Yordan, kemudian Sungai Laut Merah, kemudian sunat. Musa itu memulai pelayanannya dengan sunat loh, masih ingat nggak? Kamu ada baca nggak bahwa ketika waktu mereka mau jalan ke Mesir itu tiba-tiba Tuhan marah sama Musa, dia mau dibunuh. Iya, Kenapa? Karena anak-anaknya nggak disunat. Sunat bro, udah sunat. Anyway, aku baru mau jawab tapi itu banget. Ya, jadi Musa itu disuruh, jadi anak-anak Musa itu dipaksa untuk disunat. Dan ketika Yosua sebelum mereka menyerang Yeriko, harus sunat dulu semuanya. Ya. Kemudian mana? Ya, kalian tadi belum mention mana. Ya, di zaman Musa mana diturun, di zaman Yosua mana itu berhenti. Ya, jadi dari yang tadinya bergantung sama Tuhan, sekarang mereka harus belajar untuk independen dan mencari makanan sendiri. Kemudian semua pelayanan mereka, Musa mengakhiri pelayanannya dengan pidato di kitab Ulangan. Ya, Yosua juga memberikan pidato terakhir di pasal 23 dan pasal 24. Ini adalah kesetaranya mereka. Artinya apa? Kita nggak pernah jadi pemimpin yang original. Oke. Artinya apa? Semua kepemimpinan kita itu hanya meneruskan dari apa yang ada, dan pelayanan kita itu mengarah kepada satu orang, kepada Kristus. Ya, jadi banyak dari kita ya orang-orang muda Kristen itu terobsesi banget untuk mengumpulkan followers, ya, untuk mencari applause, untuk dihormati kemanapun kita melangkah, dikagumi oleh siapapun, ya, untuk membangun satu basis branding kita sendiri, di mana kita itu menjadi yang terutama. Tapi Musa dan Yosua itu justru melihat pelayanan mereka itu sebagai satu hal yang mengarah kepada figur yang lebih besar lagi, yaitu Yesus. Tadi sama seperti dibilang oleh Bang Steve dan juga Emi, itu yang perlu kita ingat, bahwa bagaimanapun kita hanyalah satu bagiannya kecil dari sejarah penyelamatan Tuhan. It's not about me, it's about the greater figure.
Itu yang perlu kita tekankan berkali-kali dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak Pendeta untuk penjelasannya. Kita jadi bisa melihat lebih luas lagi ya bagaimana kehidupan Yosua dan bahkan Musa dan apa yang tadi sudah disampaikan bagaimana kesetaraan mereka, dan itu bukan sekedar cocok-cocokan gitu ya Pendeta ya, tapi benar-benar Tuhan sudah rancangkan bahwa Musa seperti ini dan Yosua yang akan meneruskan, dia akan melakukan hal yang ini gitu, dan kita bisa melihat keduanya sama-sama mengangkat Yesus, figur Yesus di atas kepemimpinan mereka, dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan Yesus di dalam kehidupan mereka. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Nah, bagaimana kita sekarang melihat Yosua sejati sebagai sang antitipe, atau kita mau melihat Yosua sebagai tipe dari Yesus Kristus gitu ya, Iya. Pendeta ya, Stephen. Iya, tadi di awal acara ini saya sempat tanya kepada pendeta nih. Yosua namanya seperti apa Yosua? Iya, Yosua. Yosua. Yeshua. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, ternyata banyak sekali aspek yang memang sengaja didesain oleh Tuhan, yang sengaja didesain oleh Tuhan untuk nanti menggambarkannya sesuai dengan yang kita sudah pelajari. Ada type, ada anti type, dan itu juga yang memang betul-betul dikeluarkan oleh Yosua dalam pelayanannya ketika dia memimpin bangsa Israel, baik namanya, baik semua pelayanan yang dia lakukan itu memang betul-betul seperti yang akhirnya Yesus lakukan ketika ada di dunia ini, seperti itu. Oke. Tapi aku notice juga bahwa namanya itu diganti oleh Musa ya, Pendeta ya. Iya. Yosua, Nama dia aslinya apa ya? Hosea. Hosea. Iya, Hosea lalu diganti sama Musa jadi Yosua. Tapi memang secara semantik itu nggak jauh-jauh banget sih bedanya antara Hosea sama Yosua. Mirip-mirip itu, satu akar kata dia. Aku hanya menambahkan sedikit sih, mengutip dari Sekolah Sabat. Nanti dilengkapi oleh pendeta. Kalau tadi yang Kak Yo bilang kan soal Yosua ya, kemudian nanti tipenya Yesus. Di sini juga contohnya diberikan oleh pelajaran Sekolah Sabat di hari Rabu. Saya bacakan, dikatakan, sebagaimana Yosua melangkah masuk ke Kanaan setelah 40 tahun di padang gurun, demikian pula Yosua antitipikal, yaitu Yesus, memasuki pelayanannya di bumi setelah 40 hari di padang gurun, dan referensinya di Matius 4 ayat 1-11, Lukas 4 ayat 1-13, dan pelayanan surgawinya setelah 40 hari di padang gurun di bumi ini, Kisah 1 ayat 3, 9-11, dan juga Ibrani 1 ayat 2. Mungkin pendeta boleh lengkapi. Ya, pendeta boleh kasih detail-detailnya. Kesamaan Yesus sebagai Yesus dan Yosua. Ada beberapa hari, hal contohnya kayak tadi kamu udah bilang tentang Kanaan, 40 tahun padang gurun, kan? Kemudian menyeberangi sungai Yordan juga, dibaptis. Prajurit ilahi yang berperang, belum? Kayak Yosua dia berperang untuk merebut tanah Kanaan, dan Yesus itu adalah seorang prajurit juga yang berperang untuk menyelamatkan umatnya. Kemudian warisan, ya Yosua membagi-bagikan warisan kepada suku-suku Israel, dan Yesus juga dia memberikan perjanjian yang baru, ya, memberikan perjanjian yang baru, dan juga memberikan warisan kepada kita. Apa warisannya? Fakta bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu kan warisan terbesar yang kita bisa miliki. Ya. Kemudian terutama kalau kita membaca Yesaya 49:8, Mesias akan membagi-bagikan tanah pusaka yang sunyi sepi, dan Yosua juga membagi-bagikan warisan rohani ini kepada Yesus. Jadi ada begitu banyak persamaan dan kemiripan antara pelayanannya Yosua dan juga Yesus sebagai pribadi dan juga sebagai seorang pemimpin yang membawa kelepasan kepada bangsanya. Oke. Nah, pendeta, kalau misalnya kita sudah pelajari Yesus adalah antitipe dari Yosua, dan juga kita sering kali ya mengatakan bahwa bangsa Israel tuh melambangkan kita sebagai orang Kristen sekarang adalah Israel rohani gitu. Apakah bisa kita katakan juga bahwa peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Yosua pada saat itu merupakan peperangan bagi kita tuh seperti apa gitu saat ini? Apakah sama, dan dalam hal apa kalau misalnya berbeda, Stephen? Pertama yang pasti, kalau kita langsung mengarahkan peperangan yang bangsa Israel zaman dulu, wah itu secara fisik ya Pak Pendeta. Kita harus berarti kita harus
kita ada tujuan gitu, kita pengen mengalahkan sesuatu supaya kita dapat sesuatu tuh sepertinya berbeda dengan yang kita saat ini gitu. Karena banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita ambil referensinya bahwa contoh lawan kita bukan penguasa-penguasa, melainkan bagaimana kita bisa balik lagi ke pelajaran minggu lalu, bagaimana kita menjadi umat Tuhan, ternyata kita butuh effort untuk bisa menjadi umat Tuhan. Nah, itu perjuangan-perjuangan seperti itulah bagaimana kita bisa mengalahkan setiap peperangan dosa harusnya, bukan peperangan fisik dalam kehidupan kita. Akhirnya kita menjadi umat yang dimenangkan, bukan umat yang memenangkan satu daerah gitu, seperti itu. Iya, aku juga sependapat dengan Kak Stephen sih. Bukan secara fisik, karena tadi referensi dari Kak Stephen aku baca. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, bedanya itu. Tapi yang samanya adalah kita masih punya musuh yang sama. Seperti itu. Musuh yang sama, musuh yang menggerakkan dalang di balik semua kejahatan. Dia yang menggerakkan keinginan jahat itu. Tapi kita perlu ingat bahwa Kristus sudah menang. Dan hanya dengan Kristus saja kita bisa menang atas kuasa dosa. Tapi karena kita masih menunggu kesudahannya di mana pada akhirnya dosa akan dibinasakan, kita masih hidup untuk sekarang di tubuh yang berdosa dan masih ada pencobaan untuk melakukan hal itu. Dan tantangannya adalah bagi kita sekarang jadi pelajaran juga, jadi perenungan. Apakah kita mau terus berpegang pada Kristus atau melepaskan pegangan pada Kristus sehingga kita kehilangan keselamatan itu. Benar. Lanjut tadi apa yang dibilang sama Amy dan juga Bang Stephen ya, bahwa memang dalam pergumulan ini kita mengikuti apa yang sudah menjadi pelajaran yang pekan lalu. Kita memang dalam peperangan, tapi kemenangan itu tidak kita dapatkan dari usaha sendiri, tetapi dari apa yang sudah Tuhan lakukan. Masih ingat kan kemarin kan ada pewaris perintis kan, kita semua adalah pewaris, kita semua itu juga adalah perintis, dan hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan itulah kita bisa menang. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berperang dengan baik? Yang pertama, bukan sekadar bergantung, tapi kita harus kenali dulu musuh kita siapa. Ya, jadi itu banyak dari kita berpikir bahwa musuh kita itu adalah orang-orang Kristen yang nggak rohani seperti kita, atau musuh kita itu adalah orang-orang yang suka nonton bioskop, atau musuh kita itu adalah orang-orang para politikus-politikus yang korup. Ya. Mereka bukan musuh kita. Ya, mereka bukan musuh kita. Mereka itu adalah sesama orang yang sedang berjuang di dalam medan pertempuran yang sama. Kenapa gereja itu pecah? Karena mereka nggak mengenali musuh mereka dengan baik. Oke, kenapa ada perpecahan? Karena mereka pikir bahwa Kak Yola ini kayaknya ini musuh saya. Ini bukan. Bagaimanapun langkah pertama untuk berperang adalah kita harus kenali musuh kita. Ya, berkali-kali Paulus bilang dalam bukunya bahwa berjaga-jagalah karena musuhmu setan itu seperti apa dibilang? Seperti singa yang mengaum-ngaum. Tadi bilang tentang pandai mengaum-ngaum. Kan dibilang itu adalah singa yang mengaum-ngaum karena ya dia udah tahu dia mau kalah, tapi dia bertekad untuk meruntuhkan kita semua. Itulah sebabnya langkah pertama harus mengenali musuh kita yang benar. Ya, kalau kita gagal mengenali musuh kita, kita kehilangan harapan kita. Ya, itu makanya kenali musuh kita. Yang kedua adalah gunakan senjata yang tepat. Ya, harus belajar untuk menggunakan senjata. Apa senjata kita? Firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Iman, doa, kemudian persekutuan dengan orang percaya, kemudian kesaksian dan pelayanan kita. Jadi senjata yang tepat itu hanya kita temukan dengan bergantung kepada kuasa Allah seperti tadi Pak Pendeta bilang. Tapi di atas segalanya, kemenangan itu hanya bisa didapatkan dengan bertahan dengan tekun. Ya, harus bertahan. Ya, harus bertahan. Itu makanya kemarin Leicester bisa menangkan waktu di Premier League, kan ngikutin. Pemirsa ngikutin pasti. Kan gak ada yang tahu tentang Leicester. Jadi Leicester itu satu klub yang memang baru masuk dari liga yang kedua. Ya, jadi mereka namanya Liga Championship. Tapi memang itu tier kedua dari Premier League. Kemudian dia baru promosi. Tapi kemudian entah kenapa mereka itu bisa menang jadi juara Premier League pada waktu itu. Kenapa? Mereka bertahan langsung counter. Jadi banyak dari kita itu begitu sibuk offense, serang kuasa-kuasa setan, kemudian menutup diri dari segala macam yang jahat-jahat. Enggak. Kita harus belajar untuk bertahan, tapi pada saat bersamaan cari celah di mana kita itu bisa menyerang kekuasaan setan dengan kekuatan ilahi. Jadi itu 4 langkah yang mau Pak Pendeta sampaikan. Kenali musuh dengan benar, gunakan senjata yang tepat, kemudian bergantung pada kuasa Allah, dan juga bertahan dengan tekun. Jangan lupa bertahan. Harus bertahan.
Oke, terima kasih pendeta. Nah, tadi kan kita sudah bahas dari awal ya bahwa tidak semua cerita Alkitab itu bisa kita cari-cari tipe antitipenya gitu, type antitype-nya. Nah, apakah tipologi ini salah satu cara Bible study dari segala macam banyak cara untuk mempelajari Alkitab dan kalau misalnya kita belajar tentang Yosua, tipe dan antitipenya kepada pelayanan Yesus itu sudah digenapi. Lalu untuk apa lagi kita belajar mengenai tipologi ini gitu, Stephen? Iya, pertanyaan pertama ya, bagaimana kita bisa cerita-cerita Alkitab ini bisa kita gunakan lagi untuk apakah bisa seperti itu? Sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa itu akan sangat menolong. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika itu sudah tergenapi, apalagi manfaat? Justru kalau menurut aku ini yang aku lihat adalah justru karena sudah tergenapi itu merupakan satu privilege untuk kita yang belajar sekarang ini gitu. Dibandingkan dengan umat-umat Tuhan yang contohnya yang hidup semasa dengan kehidupan Yesus. Mereka hanya bisa melihat type-nya dan anti-type-nya yang hidup sementara dengan mereka gitu. Jadi akan sangat sulit gitu dibandingkan dengan kita yang saat ini sudah lewat nih. Akhirnya ada pelajaran yang sudah bisa kita pelajari dibandingkan mereka yang di masa-masa yang sebelumnya. Itu sih yang saya lihat. Ya, karena sebenarnya memang ada banyak pelajaran sih yang bisa kita ambil kan. Kalau dari tadi pendeta juga jelaskan mengenai tipe itu kan sesuatu yang sebelumnya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama ada banyak hal yang bisa dipelajari, tapi tidak semua. Nah, cuman kalau dari saya melihat ini sebenarnya ini cukup menjadi sesuatu yang memberikan kita harapan bahwa kalau tipe dan antitipe sudah terjadi, ya berarti apa yang Tuhan bilang benar adanya seperti itu. Kenapa kita harus ragu? Kalau Tuhan menggenapi, berarti apa yang Tuhan sudah sampaikan dia genapi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Dan bahkan dari situ juga bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita bahwa ada pola yang akan terjadi dan berulang. Seperti itu. Pendeta, cara belajar Bible study dengan tipologi ini? Kita harus ingat bahwa tipologi itu kan lahir dalam konteks tertentu kan. Kenapa Tuhan gunakan tipologi? Karena itu dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi setiap kata itu memiliki makna mendalam. Itulah sebabnya langkah pertama itu adalah mengerti konteks. Itu harus kalian pahami. Pernah nggak dengar kata asma librasi? Iya, pernah dengar. Apa artinya? Aku nggak tahu, tapi pernah dengar. Kayak kalibrasi gitu, pendeta. Itu lagu dari seorang penyanyi ya. Itu kependekan dari asmara terkalibrasi. Oh iya. Kan nggak tahu. Aku cuma tahu lagu. Belum. Oke, anyway. Pendeta lebih Gen Z kayaknya. Masa lebih Gen Z gue daripada lu. Jadi yang disampaikan oleh Pastor sampaikan adalah hal yang kenapa kita nggak tahu, Bapak nggak tahu, karena kan nggak pernah dengar lagunya. Oke, jadi kalau kita nggak tahu konteksnya, nggak tahu maknanya, sulit bagi kita untuk mengapresiasi keindahan dari tipe dan juga antitipe. Ya, jadi pertama kita harus memahami konteksnya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan temanya. Apa yang menjadi tema pengulangan yang selalu ditekankan dari satu kisah kepada kisah lainnya. Semua itu memiliki tema. Ya. Kemudian yang ketiga, buat Kristus sebagian terutama. Ya, jadi Kristus dia adalah kunci as yang melalui dia kita mengerti segalanya. Oke, jadi kalau kita mengerti Kristus, kita tahu apa isi Alkitab. Kenapa? Karena segenap Alkitab itu berbicara mengenai Kristus. Kemudian yang keempat, pelajari Alkitab secara naratif. Oke, kita harus ingat bahwa Alkitab itu adalah satu kisah besar mengenai penyelamatan manusia oleh Allah. Ya, jadi jangan pernah hilang tema narasi itu di dalam penelitian kita mengenai Alkitab. Dan yang terakhir itu adalah belajar untuk melihat topik-topik itu secara sistematis dengan bantuan narasi-narasi yang ada. Ya, jadi konteks, kemudian tema, kemudian kristosentris, buat Kristus sebagai inti utama, kemudian narasi, kemudian sistematis, pelajari secara sistematis. Oke, kemudian peringatan penting ya, terkadang alegori itu bisa menjadi tidak terkontrol. Iya. Contohnya Origen, salah seorang pembicara ternama di abad ketiga. Dia dikenal karena alegorinya berlebihan. Masih tahu cerita ini orang Samaria baik hati? Iya. Jadi dia bilang itu laki-laki yang dipukul itu adalah orang-orang adalah dunia, kemudian keledai itu adalah gereja. Jadi gereja itu harus mau menanggung beban
dosa dunia. Ya memang bagus, tapi bukan itu inti utamanya. Ya, jadi jangan membuat tipologi yang tidak dikonfirmasi oleh Alkitab itu sendiri. Ya, hati-hati. Dan kita harus mulai dengan memahami konteks historis dan literalnya. Lihat konteks yang ada. Kemudian setelah itulah kita cari makna Alkitabiahnya. Oke, itu langkah-langkah sederhana. Sederhana. Yang selanjutnya pendeta, kalau kita sudah tahu tipe dan antitipenya, manfaatnya bagi kita. Manfaatnya itu kan memperdalam iman kita terhadap Tuhan, dan kita bisa melihat keindahan narasi Alkitab dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya, kayak kan kalau lo patah hati kan lo nggak bilang kan, ya ampun gue lagi sedih, kan gue bilang kan hatiku ditusuk, merasa ditusuk. Jadi kenapa? Karena itu memberikan makna yang lebih mendalam lagi mengenai penderitaan yang kita alami. Hal yang sama juga berlaku dengan tipologi ini. Melalui tipologi kita bisa melihat keindahan Alkitab dari satu sisi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan itu kadang-kadang yang sering kali kita gagal untuk capai. Ya, contohnya Yehuda, ya. Kalau kita pelajari kisah Yehuda itu kan terdapat di dalam Kejadian 37 kan, Kejadian 37 kalau saya nggak salah. Jadi kisah Yehuda itu nyempil di tengah-tengah kisah Yusuf. Jadi Yusuf itu dibuang ke Mesir, terus tiba-tiba masuk kisah Yehuda dengan Tamar. Nah, kenapa harus masuk kisah Yehuda dan Tamar di situ? Dan uniknya lagi, ini bukanlah kisah yang untuk anak-anak. Pernah nggak lo dengar cerita anak-anak tentang Yehuda dan Tamar? Kayak ada lo anak-anak cerita tentang seorang menantu yang tidur dengan mertuanya sendiri. Kan enggak kan? Nah, yang kenapa itu harus dimasukkan? Karena ketika Yehuda tahu Tamar hamil, reaksi pertama dia itu adalah dia harus dibakar. Karena dia merasa bahwa selama ini Tamar ini bukanlah perempuan terhormat. Nah, tapi begitu Tamar tunjukin bahwa ia menghamili dia adalah Yehuda sendiri, Yehuda langsung bilang, he is more righteous than me. Dia itu lebih benar daripada saya. Jadi untuk pertama kali kehidupannya dia menyadari bahwa dia bukanlah orang yang benar, dia adalah orang bersalah, ya, dia adalah pribadi yang berbuat dosa, dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi menyentuh Tamar. Ya. Dan uniknya adalah ini menjadi pemicu utama. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke dalam kisah Yusuf, ketika mereka tiba di tanah Mesir, kemudian Benyamin dituduh untuk mencuri ini, siapa yang pertama kali membela Benyamin? Yehuda. Bukan Ruben, Yehuda. Apa dia bilang? Biarlah hidupku yang menjadi pengganti dari jaminannya. Kenapa? Karena pada waktu itu Yehuda itu menjadi satu tipe dari Kristus. Dia berani mengorbankan diri. Dan bagaimana dia bisa tiba di titik itu dengan mengakui bahwa dia tidak sebenar dan sesuci dirinya. Jadi semua kisah di Alkitab itu nggak ada yang random. Semuanya itu memang mengarah kepada Kristus, dan itu akan memberikan satu dimensi yang baru ketika kita mempelajari kisah-kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Iya, itu menambah keindahan tadi pendeta sudah sebutkan, dan ketika dijelaskan kayak gitu, iya ya gitu, indah banget gitu mempelajari Alkitab. Kesimpulan pendeta? Ya, kita melihat tadi bagaimana kisah Yosua itu, kisah Musa dan Yosua. Musa dan Yosua itu merupakan tipe bagi kehidupan Kristus. Dan mungkin kesimpulan yang kita bisa ambil pada hari ini adalah kita juga dipanggil untuk menjadi hal yang sama. Ya, jadi kehidupan Emi, kehidupan Kayola, kehidupan Bang Steven, kehidupan saya itu juga harus menjadi tipe terhadap antitipe. Ini yang menariknya. Pertama, jadi belajar untuk contemplate. Kebanyakan dari kita itu kan kalau kita kasih kesaksian, kita selalu menyatakan apa yang bagus, yang kayak kesuksesan kita. Ya, kita telah berhasil mengalahkan dosa ini, kemudian kita belajar untuk menjadi yang sempurna. Tapi justru ketika kita berbicara mengenai tipe dan antitipe, kita dipanggil untuk merenungkan hidup kita kepada kesempurnaan Kristus. Dan semakin kita banyak merenungkan kehidupan kita dalam kesempurnaan Kristus, kita akan menyadari bahwa sebenarnya hidup kita itu dipanggil untuk mengikuti pola yang sama seperti kehidupan Kristus. Artinya apa? Bukan untuk menjadi sukses, bukan untuk menjadi kaya, tapi memang untuk menjadi seorang hamba yang menderita. Ya, karena bagaimanapun kita semua itu adalah bagaikan bulan yang mencerminkan cahaya matahari, dan tanpa cahaya matahari itu bulan nggak berguna. Oke, sekarang cahaya siapa kita cerminkan? Apakah cahaya kita sendiri? Kita nggak bisa bercahaya. Apakah kemudian kita sendiri? Jadi sama seperti Yosua mencerminkan karakter Allah, kita juga dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus. Jadi yang pertama itu adalah contemplate, renungkan kehidupan kita. Ya, apakah saya adalah tipe dari Kristus atau tidak? Yang kedua adalah reflect.
cerminkan. Belajar untuk mencerminkan Yesus dalam apapun yang kita lakukan. Dan terakhir adalah ketika kita mencerminkan Kristus, maka kita juga dipanggil untuk berubah. Karena transformasi itu adalah karya Kristus. Tidak mudah loh bagi Yosua untuk berubah menjadi seperti pemimpin demikian. Dia awalnya dia bukan siapa-siapa. Dia adalah seorang anak yang ngikutin Musa kemanapun dia pergi. Tapi kita lihat bagaimana dia berkembang, diubahkan, dan dia berhasil menjadi seorang pemimpin yang pada akhirnya memanggil umatnya untuk setia kepada Yesus. Oke. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah karakter kita mencerminkan Kristus? Dan yang kedua adalah apakah kita siap untuk menghadapi penggenapan eskatologis yang akan terjadi? Itulah kesimpulannya. Terima kasih Pendeta, terima kasih Stephen, terima kasih Emi. Walaupun ini materinya cukup berat ya, tapi semoga ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran Alkitab, terutama ketika kita belajar Alkitab, kita bisa melihat tipologi dalam Alkitab dan itu akan menambah kekayaan, keindahan dari pembelajaran Alkitab kita. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini, ataupun sehubungan dengan triwulan ini Kitab Yosua, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sudah memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Maidin Lakuman. Sering bertanya ini ya Pendeta ya. Shalom Diskusi Pelajaran Sekolah Sabat. Pertanyaan. Akan telah berbuat dosa tetapi dia sudah mengakui kesalahannya. Namun tetap dihukum, bahkan semua keluarganya turut dihukum. Kenapa akan dihukum padahal sudah mengakui kesalahannya? Sedangkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan jika kamu mengakui dosamu, maka Allah setia dan adil akan mengampuni kamu. Ini masih pertanyaan soal akan ya seperti yang pekan lalu, tapi berbeda sedikit Pendeta. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Saudara Maidin Lakuman untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Baik, kita lihat di sini. Apakah memang akan mengaku secara sukarela? Kita lihat. Mari kita lihat Yosua 7 ayat 14. Sekali lagi. Yosua 7 ayat yang ke-14. Besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, seorang demi seorang. Baik, jelas sekali itu ya. Bahwa besok katanya. Jadi akan diadakan pemeriksaan, ini terjadi luar biasa ini. Ini membawa celah bagi bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Sudah diminta bahwa besok kamu akan diperiksa. Di saat itu, kan hari kemurahan, 1 hari itu dikasih kemurahan. Tetap akan tidak mau mengaku. Akan tidak mau mengaku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akan bukan mengaku, akan tertangkap. Karena Tuhan Maha Tahu. Ya, mari kita lihat Yosua 7 ayat 18. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Maka didapatilah, ketangkaplah Akan atas pemberitahuan Tuhan. Jadi bukan Akan yang ikhlas mengakui dosanya. Dia bertobat dia mengaku oleh karena sudah ketangkap. Jadi beda. Ini hal-hal seperti ini terjadi seperti juga dengan Yudas ya. Yudas juga penyesalannya itu terjadi setelah semuanya terjadi ya. Setelah Yesus mati, Yesus disalibkan dan Yudas merasa bahwa dia dalam penyesalannya itu bukan berarti pertobatan jiwanya, tetapi penyesalan atas apa yang terjadi. Keuntungannya dia tidak dapat. Ya, demikian juga dengan Akan. Karena kenapa? Sekali lagi di dalam ayat inti Yeremia 17 ayat 10 ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Kemurahan sudah dikasih buat Akan, tapi Akan tidak menggunakan kemurahan satu hari itu untuk datang mengaku kepada Yosua atau kepada Tuhan. Tapi setelah dia tertangkap, baru dia mengaku. Jadi pengakuannya bukanlah sebuah pertobatan, tapi pengakuannya setelah dia tertangkap. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari TCE. Izin bertanya. Kita selalu mendengar yang keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang lahir di perjalanan. Di Bilangan 32 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Apakah artinya yang berumur di bawah 20 tahun dari tanah Mesir ke tanah Kanaan selamat bersama Yosua dan Kaleb? Kalau iya, berarti bukan Yosua dan Kaleb saja yang masuk ke tanah Kanaan dari Mesir. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Mari kita baca ayatnya. Ya. Kak Yola tolong baca di dalam Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Dikatakan bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Baik, terima kasih. Jadi jelas sekali ya bahwa memang 20 tahun ke atas yang tidak masuk. Mari kita baca lagi ulang di dalam Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30. 29 sampai 30 dikatakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi rupanya ada pencatatan. Waktu mereka mau keluar itu tercatat di dalam Keluaran 30 ayat 14. Setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas. Itu yang 20 tahun ke atas. Lalu saya mau baca Bilangan 1 ayat 45 sampai 46. Ya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel berjumlah 630.550 orang. Jadi yang dihitung yang 20 tahun ke atas. Jadi ketika catatan Alkitab bahwa mereka mati semua yang sebagaimana tercatat di dalam Bilangan 14 ayat 29 sampai 30 karena memang yang 20 tahun ke atas itu dianggap mereka yang bertanggung jawab, mereka yang sudah membuat pilihan untuk kedewasaan rohani mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka pemberontak terhadap Tuhan, luar biasa sekali. Maka bangkai-bangkai mereka akan didapati di sana. Jadi yang 20 tahun ke bawah, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan sebagaimana dicatat dalam kitab suci ini tidak menjadi bagian di sana. Tapi boleh saja dalam perjalanan mereka ada yang memberontak dan mereka juga ada yang mati juga bisa jadi. Tapi tidak menjadi bagian dari awal pemberontakan mereka ketika mereka memberontak kepada Musa waktu lalu. Ketika pengintai itu. Kan 12 pengintai, 10 pengintai itu Kaleb dan Yosua kan kembali dengan memberitahukan. Tapi yang lain kan memberontak luar biasa. Akhirnya yang harusnya 40 hari perjalanannya jadi 40 tahun. Karena pemberontakan yang luar biasa akhirnya yang didaftarkan yang 20 tahun itu ke atas mati semua mereka. Kecuali hanya Kaleb dan Yosua yang setia kepada Tuhan. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya teman-teman. Kalau misalnya mungkin masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini kitab Yosua ataupun mungkin di luar dari kitab Yosua, teman-teman bisa mengunjungi ke program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam bersama dengan Pendeta Richard Sabuin yang akan menjawab pertanyaan sehubungan dengan Alkitab. Jadi bukan hanya terbatas dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, tapi kalau misalnya pelajaran Sekolah Sahabat silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini kita kembali ke studio. Kita akan nutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta John. Kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah Yosua yang sejati, yang menjadi panglima perang kami dan siap menuntun kami sampai kami tiba di tanah perjanjian. Bantulah kami Tuhan untuk menjadi tipe dari pelayanan-Mu Tuhan. Mengubahkan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan dan menemukan harapan di bawah peranan kami untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang siap menanti kedatangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Stefan, terima kasih Emi. Kita sudah berdiskusi dan kiranya pelajaran ini dapat kita mengerti dengan bantuan dari Roh Kudus dan kita dapat hidupkan, merefleksikan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehingga orang lain ketika melihat kita dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.